Halo sadak-sadak, duduk baik-baik podcast TVRI Kalimantan Selatan. Kita kembali lagi di podcast yang sangat luar biasa pada hari ini bersama Ulun. Siapa lagi kalau bukan pria tampan berkumis tipis ini, Nanang Aldino Yoga. Wow, tentunya kita hari ini sangat senang sekali. Kenapa jadi senang? Karena TVRI Kalimantan Selatan itu resmi menjadi official broadcaster Piala Dunia atau Bola Gembira. Nah, jadi jangan lupa nih teman-teman, saksikan Bola Gembira di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Nah, ini bakalan seru banget loh. Siapa sih yang kalian dukung? Kalau Ulun, Netherlands. Oke, ini pas banget nih kita datangkan bintang tamu yang luar biasa banget. Ini luar biasa banget loh, luar biasa banget dari style dia datang tuh kayak, ini pemain bola banget nih. Wah, pemain bola banget nih. Iya, dengan sepatu-sepatu sneakersnya, wah, ala-ala yang samba-samba gitu. Wah, ini anak bola banget udah. Jadi dia ini adalah pemain bola. Yang buat kita bangga, dia adalah asli orang Banua dan sekarang memiliki karir sepak bola di luar Banua. Nah, ini keren banget. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih dalam nih dengan dia, bagaimana kehidupan dia di perantauan dan kangen gak sih dengan Banua? Apakah dia ingin bermain untuk klub Banua? Nah, ini juga bakalan kita tanyain. Langsung aja nih kita kedatangan Ridwan. Halo. Woi, tos dulu bro. Ayo, Bang. Is, gokil Ridwan. Iya bang. Berapa umurnya Wan? Sekarang 21 tahun. Seumuran kita. Luar biasa. Gokil 21 tahun. Cuma selisih 1 tahun aja. 1 tahun. Wah, luar biasa. Kami seumuran ternyata, makanya masih baby face banget kan. Wan, sekarang aktivitasnya ngapain aja Wan? Sekarang aktivitas kuliah, terus selain kuliah jaga-jaga kondisi dengan jogging, terus latihan-latihan mandiri. Kayak gitu aja sih bang sekarang. Kira tadi kuliah sambil jaga-jaga. Nah, jaga-jaga ini tadinya mengasih jeda tuh. Nah, jadi kita kira jaga-jaga parkir gitu. Kira kayak gitu. Wan, ini luar biasa banget Wan. Ini pemain bola Liga 3. Liga 3 sanak. Liga 3. Ini Liga 3. Ini Liga 3 Indonesia. Asli Banjar, asli Banua. Kelahiran Banjarmasin. Banjarmasin, are you ready? Luar biasa Wan. Ini memang dari kecil akrab banget ya dengan bola ya? Iya bang, dari kecil mungkin SD sudah dikenalkan sama orang tua dengan main bola. Oke, boleh dong ceritain dong perjalanannya sampai ke Liga 3 ini gimana sih? Kita penasaran banget. Dulu waktu itu saya SD, saya mulai tuh bang main bola tuh. Saya dikenalin sama bapak saya. Soalnya bapak saya ini hobi sama main bola. Oke. Tapi belum kesampaian aja jadi pemain bola. belum kesampaian ya. Makanya tuh mungkin dia punya niat tuh buat jadi anaknya jadi pemain bola. Kesampaian. Amin ya Allah. Kesampaian sedikit demi sedikit. Terus itu saya waktu kecil tuh dimasukin tuh dulu ada namanya SSB Saka FC itu bang. Oke. Itu tempatnya di Pengambangan Stadion Alam Hijau. Oke. Terus saya berapa lama di sana sekitar 1 tahun 2 tahun pindahlah saya tuh bang ke SSB Junior 2000. Wih, Junior 2000. Iya, Junior 2000 nih sampai sekarang nih SSB elit lah di Banjarmasin lah. Betul banget. Terus sampai umur saya 13 tahun tuh bang. Itu pertama kali tuh saya main keluar kota tuh bang. Wih, Iya. 13 tahun. 13 tahun tuh 13 pertama tahun kali. tuh SMP ya? SMP kelas SMP kan? 7 saya itu. Kelas 7 kan? Kelas 7. Baru lulus SD. Baru lulus SD. Itu main kemana main pertama kalinya? Itu pertama kali saya main ke Magelang tuh bang. Wih, Iya. tunggu duluan. Dikira tadi keluar kotanya itu dengan umur 13 tahun. Ulun kira tadi Inya nih mainnya ke Banjarbaru kah, Tabalong kah, Kebalangan, Magelang.
Magelang tuh bang. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, betul. Ih, gokil. Itu ikut turnamen apa? SSB atau gimana? Iya, itu waktu itu tuh namanya Piala Menpora usia 14 tahun tuh bang. Ngewakilin Kalimantan Selatan. Oke. Klubnya apa dari Kalimantan? Itu tuh kayak dulu tuh ada seleksinya tuh bang. Saya ikut seleksi, terus itu masuk, terus itu lomba di 17 Mei itu waktu itu tuh juara. Terus yang juara yang ngewakilin Kalsel tuh ke Magelang waktu umur 13 tahun tuh pertama kali tuh. Di Magelang gimana tuh perjalanannya? Di Magelang di sana itu 1 minggu saya di sana tuh bang. 1 minggu pertandingan ya? Iya 1 minggu pertandingan. Hasilnya nggak lolos. Kirain tadi hasilnya dia serius banget loh, kirain hasilnya dia bakal bilang hasilnya gimana man? Hasilnya kira ini mau kan ngomong kayak alhamdulillah kami juara 3 kayak gitu, ternyata hasilnya nggak lolos. Tapi nggak apa-apa, it's okay ya kan, namanya perjalanan. Waktu itu sistem grup atau gimana? Itu sistem grup tuh bang. Satu grup berarti 4 klub. 4 tim tiga tim aja sama apa provinsinya kalau nggak salah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan sama Sulawesi Barat tuh. Oh, Sulawesi Barat. Peringkat berapa? Peringkat 2. Woi, peringkat 2. Sama. Langsung dia dengan PD-nya peringkat 2 ya. Selisih sama peringkat pertamanya berapa poin? 3 poin. Oh, berarti yang pertama menang 2 kali. Kalian sekali. Kami sekali. Oh, yang pertama siapa kalau boleh tahu? Sulawesi Barat. Berarti yang lolos cuma 1 ya? Yang 1. Sayang banget ya. Betul. Dikit lagi seandainya kemarin bisa nahan imbang Sulawesi aja, head to head aja ya kan? Oke, setelah itu gimana lagi tuh perjalanannya tuh? Setelah itu waktu saya kelas 8 SMP tuh bang, ada tuh namanya Gala Siswa Indonesia. Oke. Gala Siswa Indonesia, terus itu dari antar SMP dulu tuh bang. Kebetulan saya SMP-nya SMP 10. Oh, SMP 10. Iya, jadi masuknya itu ke Banjarmasin Tengah. Oke. Banjarmasin Tengah, terus diadu lah antar kecamatan tuh dulu tuh bang. Baru kepilih masuk ke ngewakilin Banjarmasin. Oke. Terus main nih lagi bang di Banjarbaru yang antar Kalimantan Selatan lah ibaratnya. Oh, di Banjarbaru ya? Di mananya? Di lapangan Haji Idak Haji dulu. Idak, iya betul. Itu sekarang udah jadi pasar tuh bang sekarang. Nggak ada lagi stadion di Iya sana, bro. makanya itu bang. Ya doain ya supaya ada lagi ya. Amin. Ya untuk pemerintah Banjarbaru semangat yo stadionnya yo. Ya lanjut. Terus itu saya tuh waktu itu juga dapet top scorer tuh di situ tuh. Gokil top score. Terus ngewakilin Kalsel lagi nih. Oke. Makin seneng lah orang tua, makin tambah support lah ibaratnya, makin suka ini itu. Awalnya juga kalau ibu tuh kadang sempat ngelarang-larang juga. Cuman namanya bapak itu suka hobi main bola, jadi terusin aja katanya gitu. Gak usah dengerin kata Mama Ikam. Harus sedang hari apa ujar Mama Ikam lah. Terus aja Ikam mana ya. Terus itu main lagi tuh di Jakarta tuh bang. Main di Stadion Soemantri Kuningan tuh di sana tuh. Oke. Tapi ya tadi nggak lolos lagi. Oh selalu terhentinya di nasional. Di nasional nggak pernah lolos grup. Tapi kalau untuk wilayah Kalsel selalu alhamdulillah selalu kepilih ya. Alhamdulillah tuh bang. Kayak pelatih tuh percaya tuh ke saya tuh, mungkin karena mereka suka sama main saya tuh, alhamdulillah. Wow, tapi nggak ada unsur orang dalam kan? Enggak. Lanjut lagi umur 19 berarti ya? Enggak, itu habis Gala Siswa tuh kan bang, ada tuh bang, saya ikut Perseban Banjarmasin U15 Suratin. Tuh. Tahun berapa itu bro? 2018 tuh bang. Oh 2018. 2018. Terus juara lagi di Plehari waktu itu. Oke. Berangkat lagi tuh ke Blitar.
Sering banget ya berangkat ya. Alhamdulillah Bang. Terus gimana di Blitar? Itu berarti sama Perseban ya? Ya sama Perseban. Terus tapi ya sama kayak tadi Bang. Sama kayak tadi Nggak lagi. lolos. 3 kali dah. 3 kali udah nggak lolos Bang. Nggak Oke. lolos. Udah baliklah saya lagi ke Banjar kan Bang. Terus tuh dapat saya dikasih tahu sama bapak saya ada seleksi barito usia 16 tahun dulu. Elite Pro Academy Elite itu. Pro ya benar. Awalnya nih saya kayak masih minder lah Bang, takut kan ibaratnya kan saingan juga banyak kan, bagus-bagus juga. Terus waktu itu ternyata didaftarin tuh sama bapak saya buat seleksi. Iya. Bukan Ridwan yang daftar ya? Bukan. Didaftarin. Iya, tapi mungkin karena bapak yakin kan sama kemampuan saya kan. Saya juga awalnya pernah minder juga sama kemampuan saya sendiri, ibaratnya kayak gitu. Terus itu seleksi tuh Bang. Yang seleksi tuh banyak Bang orangnya. 700 orang Bang. 700 Di 17 Mei dari pagi sampai sore. Yang dipilih berapa emangnya? 9 orang aja Bang. 700 Dari 700 jadi 9 orang. Iya. Itu saya paling ingat tuh karena itu momen-momen yang paling berkesan lah buat saya itu kan Bang. Terus seleksi tuh saya dari pagi tuh Bang. Dari pagi seleksi. Itu yang nyeleksinya tuh langsung pelatih timnas tuh Bang. Oke. Coach Gilang Ramadan sama Coach Nurholis. Oke. Nah, terus itu seleksi saya di sana dari pagi sampai ke tahap yang intinya tuh Bang. Jadi 22 pemain dulu jadi dari 700 ke 22 dulu. Terus itu dimainin 11 versus 11. Oh, game. Game besar. Sebelumnya itu gamenya baru kecil 7 versus 7. Oke. Setelah itu nggak ada tuh nama saya tuh Bang di 22 orang tuh. Saya udah kesel tuh Bang. Kesel ya. Kecewa kan. Mau balik tuh saya Bang, udah copot-copot sepatu apa-apa kan. Terus itu ada lagi katanya 22 pemain terakhir. Jadi totalnya tuh 44 orang. Oh, dari 700 itu ternyata ada 44. 44 Oke. dibikin game lagi tuh. Saya dengerin kan Bang. 11 pertama lagi nggak ada lagi tuh nama saya tuh Bang. Aduh kata saya langsung mau pulang udah kesel dah apa-apa. Udah ternyata di 11 terakhir tuh ada tuh Bang. Main-main terus dicatat lah nomor WhatsApp tuh semua 44 tuh. Dibilang sama pelatih katanya kalau misalkan dihubungin berarti kalian masuk katanya. Oh, untuk ke tahap selanjutnya. Iya, betul, ke Oke. tahap selanjutnya. Tapi yang 44 tadi itu game juga. Game juga. Oke. Jadi 11 versus 11, lapangan 17 Mei yang gede itu. Terus main kan. Masih ingat tuh Bang, pokoknya hari Senin tuh. Hari Senin saya dihubungin sama pelatihnya dimasukin ke grup. Saya juga awalnya bingung Bang, kenapa ini cuma 9 orang Di dalam dalam grup itu. Oh, jadi sorry, dari 44 tadi langsung ke 9. Ke 9. Oh, kirain 11 dulu. Enggak, makanya tuh saya bingung tuh Bang. Kok ini kata saya ngapain? 9 orang ini mau ngapain kata Iya, saya. Ibaratnya soalnya kan mau main aja 11 kan. Iya, benar makanya. Terus hari Rabu tuh langsung berangkat tuh Bang ke Jakarta. Rabu. Iya. Senin dikabarin. Senin dikabarin, Rabu langsung berangkat ke Jakarta. Wow. Terus itu ke Jakarta, saya kira nih kan cuman mau kayak TC di luar atau apa gitu kan. Ternyata di sana tuh seleksi lagi tuh Bang. Seleksi lagi. Tapi sama seluruh Indonesia. Dan itu Duan kada tahu. Kada tahu sama sekali Bang, saya cuman ngalir ngikutin aja kayak gitu. Jadi di sana tuh pas saya datang saya terkejut juga Bang. Yang nunggu seleksi itu pemain-pemain timnas kayak gitu, timnas pelajar dulu waktu itu tuh bagus-bagus lah ibaratnya. 50 orang tuh. 1 minggu seleksi tuh di sana tuh. Seleksi diumumin lagi tuh Bang. Jadi dari 9 orang tuh kami sisa berlima. Hah? Sisa berlima. Ya, yang dari Kalsel. Iya, yang asli orang Banjarmasin tuh. Sisa berlima. Sisanya orang luar semua gitu. Oh. Sisa 30-an lah, 30 pemain lebih lah.
dari 50 itu. Yang tahap ketiga lah jatuhnya. Wow. Dibalikin lah tuh bang, katanya dibalikin, nanti persiapan lagi, tapi persiapannya di Bogor. Nah itu tuh yang saya bimbang tuh bang. Kenapa tuh? Waktu itu tuh saya SMP kelas 9 kan, Iya. berbarengan sama UN. Oh iya. UN sama dulu itu ada ujian sekolah. Ujian sekolah 1 minggu, 1 minggunya UN. Benar. Bingung lah saya bang, minta saran nih sama orang tua. Mau milih sepak bola apa pendidikan katanya, langsung aja katanya. Milih sepak bola lah. Saya bilang kan bang, milih sepak bola. Cuman tadi ibu bilang UN aja dulu dihadepin. Kalau memang rezeki katanya nggak bakal kemana gitu. Ya udahlah saya dengerin lah kata ibu nih bang, sempet pesimis, kecewa kan, karena kesempatan kan ibaratnya. Dan udah sejauh itu. Iya betul tuh, kesempatan juga kata saya. Terus aduh kecewa tuh, merenung tuh saya bang kayak. Terus itu ternyata bener kata ibu tuh bang, kalau memang rezeki nggak kemana. Terus itu tim kan seleksi tuh di Bogor, baliklah mereka ke Banjarmasin, pemain-pemain yang udah masuk pasti yang dikontrak sama Barito 16. Ditelepon lagi saya sama pelatihnya, Coach Gilang itu. Dia bilang, kamu ikut latihan ya, 1 hari 2 hari, kalau memang cocok nanti saya kontrak langsung, kayak gitu katanya. Setelah UN. Setelah UN tuh bang, langsung ada kesempatan lagi datang tuh bang. Tapi sebelumnya ada konfirmasi nggak sih ke? Enggak, saya cuman bilang, Coach maaf saya tidak bisa berangkat karena saya mau ujian sekolah sama ujian nasional. Gitu. Saya udahlah, mungkin saya sempat mikir, oh mungkin belum rezeki saya lah masuk usia 16 tahun. Waktu itu umur saya 15 tahun juga kan bang masih. Saya pikir tahun depan mungkin ada lagi lah kesempatan buat saya tuh. Ternyata bener lagi tuh yang kata ibu tadi, kalau memang rezeki nggak kemana tuh. Ditelepon tuh, telepon latihan 1 hari 2 hari langsung tuh bang, tanda tangan kontrak langsung tuh malamnya. Iya saya juga, ini emang rezeki, bener kata ibu, emang rezeki, kalau rezeki nggak bakal kemana gitu. Terus itu Sabtunya langsung main tuh bang sama Arema. Sama Arema tuh. Aduh. Tunggu. Tanda tangan kontrak itu hari Rabu malam. Rabu malam tanda tangan kontrak. Sabtunya main sama Arema. Sama Arema. Selesai UN? Selesai UN hari Kamis. Jadi waktu itu tuh misalkan nih bang, saya UN pagi kan. Selesai UN latihan. Oh kayak gitu. Jadi terbengkalai lah ibarat sekolah saya tuh, habis itu pakai UN udah nggak belajar lagi apa tuh karena fokus ke situ kan. Tapi lulus aja kan? Lulus, alhamdulillah. Terus itu udah tuh main sama Arema, saya itu pengalaman saya tuh bang, bareng pemain-pemain top lah di usia 16 tahun tuh. Waktu itu tuh di Barito itu banyak tuh bang pemain-pemain timnas tuh. Timnas pelajar, timnas Indonesia yang juga gabung sama Ridwan semua ya? Iya, di usia 16 tahun tuh. Terus saat lawan Arema, saat sama Arema gimana tuh? Saat main sama Arema tuh bang, namanya kan saya masih, mental saya masih belum bagus lah waktu itu tuh. Dikasih main sekitar 30 menit. Ternyata saya ngelakuin kesalahan tuh bang. Blunder ya? Blunder saya. Aduh ya Allah kata saya kan. Udah waktu itu langsung lah. Tapi blunder kayak gimana Wan? Bunuh diri atau? Enggak, saya mau clearance bola tuh bang. Clearance bola, ternyata clearance-nya ke samping, kena lawan, di syuting sama dia, gol. Kata saya langsung astagfirullah. Udah waktu itu langsung. Itu memang gak fokus atau gimana? Fokus bang sebenarnya, cuman hilap aja ya? Iya, tekanan juga bang, tekanan tuh. Masalahnya itu kan kita sebagai orang Banjarmasin kan pasti pengen nampilin permainan yang terbaik lah buat Barito nih. Tapi waktu itu karena kalau kata orang itu ada istilahnya demam panggung tuh bang. Demam panggung tuh maksudnya kayak grogi lah.
Oke. Karena waktu itu juga yang main pemain luar semua tuh. Saya sendiri yang pemain Banjar yang main. Waktu Di tim itu? Di tim. Satu-satunya. Satu-satunya. Teman-teman saya yang asli orang Banjar ada di cadangan. Oke. Makanya tuh sempet grogi tuh saya tuh bang. Arema tuh musuhnya tuh. Posisinya apa pada satuan? Sayap kiri tuh saya bang. Nomor 11. Kiri. Woi, nomor 11. Udah kebayang kayak Neymar sesuatu bang. Woi, udah kebayang kayak Neymar sih ya. Cuman realitanya malahan jadinya blunder. Padahal nomor 11 keren-keren loh, sayap kiri Gareth Bale. Ya. Gareth Bale juga gokil kan. Sekarang Rapidnya sekarang. Rapinya. Terus Udah setelah selesai kompetisi tuh kan Covid kan tuh bang habis itu kan. iya, Covid. Covid kan itu 2020-an lah. Iya, 2020. Itu waktu pertama sekolah juga kan, sekolah cuma 6 bulan tuh di SMA N2 tuh. Oke. Covid sempet off dulu tuh bang, saya main bola. Terus itu ada pelatih senior tuh bang nelpon saya. Namanya Sofian Morhan. Oke. Coach Sofian Morhan, dia nelpon saya, kamu mau nggak ikut latihan privat sama saya, katanya kayak gitu. Beliau yang nawarin ya? Iya, Oke. privat. Dulu itu saya privatnya itu di Lambung Mangkurat tuh bang. Sebelum direnov kayak sekarang, sebelum bagus kayak sekarang. Kalau dulu Lambung Mangkurat, masya Allah. Masya Allah ya, apalagi kalau udah hujan. Hancur bang semuanya, aduh. Basah-basahan aja tuh waktu itu tuh. Terus sama dia tuh bang, saya persiapan tuh saya kebentuk mental, fisik, taktik, teknik tuh sama dia tuh. Disempurnakan lagi lah sama dia tuh dari SSB kan apa-apa. Tapi alasan beliau ngelatih Ridwan apa kira-kira? Secara private lagi. Dia itu setahu saya habis itu dia yang megang tim bang. Oh. Jadi dia itu mau ngumpulin kerangka pemainnya. Oke. Iya, komposisi pemainnya lah ibaratnya gitu. Terus latihan tuh saya di sana tuh hampir 1 tahun lebih. Wow. 1 tahun lebih tuh. Ini tunggu, ini berarti era di Barito Junior udah selesai? Enggak, belum. Oh, masih? Masih itu bang. Saya maksudnya masih kontrak? Enggak, udah enggak kontrak. Kompetisi juga udah selesai. Oke. Terus itu persiapan 1 tahunan. Ada tuh lagi Barito usia 18 tahun. Nah, itu yang megangnya si Sofian Morhan, bang. Oh. Gitu. Oke. Jadi alasannya dia ngeprivat juga kan selama 1 tahun tuh mungkin buat persiapan komposisi pemain yang akan datang tuh usia 18. Tuh waktu itu tuh sebelum itu mulai tuh bang, saya ditelepon sama Coach Sofian. Katanya kamu seleksi Garuda Select tuh dulu. Garuda Select? Iya, Garuda Select itu program dari PSSI kayak nimba ilmu di Inggris selama 6 bulan. Sempet ikut ya? Iya, seleksi aja tapi bang, nggak masuk. Oke, tapi itu keren loh. Pasti kan dapat hal yang baru lagi. Betul, ya betul tuh bang. Waktu zaman covid kan bang, ribet ngurusnya apa-apa. Seleksi itu saya di Bogor tuh waktu itu selama 4 harian. Langsung dipantau tuh dari sana tuh bang, pelatihnya itu Dennis Wise dulu. Oke. Dari Inggris langsung tuh bang. Kira orang alu-alu tadi. Sama aja bang. Seleksi di sana ternyata belum rezeki kan bang. Baliklah saya ke Banjar, persiapan sekitar berapa bulan, baru mulai lagi tuh liga tuh bang. Oke. Liga usia 18 tahun Elite Pro. Elite Pro Iya. U18. U18. Tapi tetap di Barito. Tetap di Barito. Waktu itu di Bandung. Selama 2 bulan lebih lah di Bandung. Dari situ juga tuh mungkin bang kebentuk lah mental perantau saya tuh. Wah, ini nih. Bocil yang lagi ngerantau. Gimana nih? Terus itu selama kebentuknya gimana tuh? Saya tuh suka bang sama hal-hal baru. Maksudnya tuh saya suka juga tuh kayak berinteraksi sama orang-orang baru, kayak nambah-nambah relasi lah buat saya tuh ibarat tuh. Dari situ tuh saya kayak pas di Bandung kan sendiri kan bang, walaupun sama tim juga kan, tapi kan hidup kan sendiri tuh. Jadi dari situ tuh saya mikirnya
enak juga ya merantau sebenarnya. Wah. Padahal kan mikir-mikir orang kalau ngerantau itu kan susah kan bang. Susah pasti mikirnya. Tapi pacaran di sana? Enggak. Wah, fokus ya, fokus. Fokus ya, Bang. Gokil. Terus itu sampai itu di sana tuh baru pertama kali tuh bang. Selama karir saya lolos grup. Oh iya, kan sebelum-sebelumnya gagal terus ya? Gagal terus tuh saya. Gagal Terus tuh. Ini berarti yang Barito U18 tadi Iya. lolos grup ya? Lolos grup 8 besar. 8 besar. Iya, 8 besar waktu itu tuh. Terus 8 besar itu ketemunya Borneo tuh bang. Wih, tetangga. Tapi saya nggak main. Oke. Karena akumulasi kartu bang. Ngapain gara-gara nonjok orang? Enggak lah. Saya waktu itu akumulasi, kalau di peraturan kan 3 kali tuh bang. 3 kali kartu kuning baru akumulasi. Iya. Saya itu jaraknya tuh lama-lama tuh bang. Oh. Jadi saya nggak ngeh. Nggak bahwasannya akumulasi jadinya. Iya. Oh bener-bener. Dikabarin tuh baru kamu akumulasi. Berarti baru dikabarin pada saat itu bahwasannya akumulasi kartu kayak gitu. Iya benar. Oh, saking nggak nyadarnya gitu ya. Terus gimana tuh? Terus waktu itu nonton lah saya teman-teman saya kan bang berjuang apa Di 8 besar. di 8 besar tuh. Sedih kan pasti nggak main ya? Sedih bang, sedih apalagi tim kalah lagi habis itu. Berarti nggak yang terakhir mainnya yang sebelumnya kan? Iya, itu kata saya lihat teman-teman juga berjuang apa-apa, sedih, kecewa lah pasti kan. Apalagi kita sebagai orang Banjarmasin lah, kalau ngebela Barito tuh kan sepenuh hati tuh bang. Wow. Ibaratnya kayak rasa memiliki kita itu kan ada tuh bang. Wasakanya iya, ada. Bener. Masa sih mainnya nggak wasaka ya? Bener. Waktu itu. Setelah itu udah balik lagi tuh tim. Balik lagi tim. Dipanggil lagi tuh saya bang. Di PS Barito yang usia 20 tahun. gokil ya, nih anak kayak gokil banget ya. Itu, dari Bang. Barito U16, U18 sampai U20. Iya, 3 bener. edisi berturut-turut. Berarti kalau tunggu dulu. Ridwan ini satu generasi sama Yuswanto. Enggak, bukan. Beda bukan, ya? Bukan. Itu di atas? Iya, senior itu. Senior kan pada zaman Yuswanto itu yang kemarin masuk final ya waktu itu. Betul, Iya kan? yang Sama Persebaya. iya peringkat 2 tuh. Peringkat 2. Nadeo kan di Iya. Nadeo. Bukan, Hernando. Nadeo. Hernando. Oh berarti Ridwan di bawah. Iya, itu waktu saya usia 16 tahun. Oh, berarti Ridwan 16, Yuswanto tuh 20. 20. Oke. Senior. Jadi pada saat usia 20 gimana tuh perjalanan di Barito U20-nya? Itu waktu itu persiapan sekitar 1 bulan tuh bang. Terus tragedi Kanjuruhan. Oh, iya yang semua liga di stop. Betul. Oke. Terus itu selesai itu karena nggak ada kejelasan kan bang apa-apa. Main prop saya bang. Main porpro. Iya di kandangan waktu itu. Oke. Ngewakilin Banjarmasin. Iya. Main di kandangan. Hasilnya? Alhamdulillah. Ya lumayan lah bang, dapat perunggu gitu. Iya. Lumayan dapat perunggu. Kan sebelum-sebelumnya nggak lolos grup terus kan. Terus udah waktu itu kan usia saya masih 19 tahun kan tuh bang. Oke. Oh berarti pada saat masuk Barito U20 masih 19 Masih ya? 19 tahun. Oke. Jadi waktu saya usia 20 tahun depannya baru saya masuk Barito lagi. Karena umur saya masih sangkut lah ibaratnya. Yang U20 kan. Terus dipanggil lagi tuh sama Coach Yunan Helmi. Iya betul. Terus persiapan sekitar tuh bentar aja tuh bang persiapan. Sekitar 2 minggu aja. 2 minggu aja? 2 minggu bang. Hasilnya? Hasilnya lumayan. 8 besar lagi. 8 besar lagi. Yang penting udah lolos grup aja. Oh iya, yang penting udah lolos grup aja ya. Iya, yang penting. 8 besar ketemu siapa yang di U20? Ketemunya Persija, Borneo, sama Persebaya. Di 8 besar. Iya. Kalah. Peringkat 3 tuh bang. Poin kami itu sama Persebaya, sama Borneo, sama-sama 10 semua. Oke. Cuman kami kalah
selisih gol. Selisih gol. Iya. Oke, jadi peringkat 3. Mm. Oke. Nah, waktu itu juga barengan sama Prapon. Ada Prapon Kalsel tuh Bang. Di Balikpapan. Oke. Prapon Kalsel di Balikpapan. Dibagi lah orangnya itu Bang. Jadi yang megang itu Prapon Kalsel itu Kusyunan juga. Iya, betul. Kusyunan dibagi. Jadi 11 pemain main di EPA U20. 11 pemainnya main di Prapon Kalsel tadi. Berarti kalau yang main di Prapon itu yang dari EPA cadangannya. Ya. Terus itu ternyata karena waktu itu target kan Bang Kalsel kan, karena udah lama nggak lolos PON kan. Betul. Jadi waktu itu kami satu grup sama Kaltara, tuan rumah Kaltim, sama Sulbar lagi Bang. Sulbar. Yang udah jadi mimpi buruknya Ridwan Iya. ya. Oh, ketemu lagi nih. Ketemu lagi tuh. Terus briefing kan Bang. Namanya anak-anak kan dikasih wejangan lah ibaratnya. Ada bonus, ada apa. Terus itu karena udah lama nggak lolos PON apa-apa tuh. Semangat lah anak-anak. Jadi main pertama tuh kami Bang. Sama Kaltara. Menang ya? Menang Bang. Berapa? 1-0 tuh. 1-0. Iya. Siapa yang cetak? Ridwan? Bukan, teman saya ada namanya Dinka namanya. Oh, Dinka. Terus itu main kedua tuh sama Sulbar nih Bang. Saya kan sebelum main tuh saya mikir Sulbar ini setahu saya kan Bang akademinya PSM pemainnya. Iya. Akademi PSM tuh. Jadi saya tuh di dalam hati saya kan setahu saya nih Bang ya. Kalau orang pemain dari Sulawesi gitu kan, pemainnya tuh semangat, nggak mau kalahnya, ini yang paling bagus lah ibaratnya. Saya nggak mau tuh kalah semangat dari mereka tuh Bang. Karena ngebalas yang tadi yang dulu tuh Bang. Yang 16 tahun. Yang bukan, yang 13 tahun. 13 tahun saya ya kalah bener. tuh Bang. Udah main tuh saya sama Sulbar tuh. Nyetak tuh saya Bang. Satu selebrasi berarti. Selebrasi saya. Dengan penuh emosional banget. Bener tuh Bang, sampai mau nangis lagi saya tuh Bang. Ternyata waktu itu dikasih waktu tambahan 11 menit tuh Bang. Wow, gokil 11 menit ya. 11 menit. Gimana tuh setelah itu? Setelah itu menit mau habis tuh Bang, kebobolan kami. Jadi satu sama dong? Jadi satu sama, seri. Terus pertandingan penentu kan Bang, sama Kaltim waktu itu. Penentu untuk lolos? Iya, kami itu cuma cukup hasil seri aja. Yang penting jangan kalah sama Kaltim. Tapi hasilnya seri. Oh iya. Makanya kami lolos habis itu. Lolos ya. Iya. Masuklah ke babak selanjutnya, itu babak? Enggak, udah lolos PON. Oh, lolos PON. Iya, waktu itu lolos PON udah selesai itu Bang. Kami balik lagi tuh ke EPA. Iya, balik lagi ya. Iya. Berarti ujar orang Banjar kita nih sawat aja menyalang ya lah. Waktu itu juga ini Bang, saya di sana itu 4 bulan di EPA. Karena Barito itu ngepinjam training groundnya Persija di Sawangan. Jadi kami tuh home-nya itu di Sawangan tuh Bang. Home di Sawangan selama 4 bulan. Nah dari situ lagi tuh Bang, mental perantau lagi tadi. Jadi saya berani sendiri, apa-apa sendiri berani. Udah terbiasa lah karena kan sebelumnya pengalaman di Bandung juga pernah kan. Iya. Terus itu balik selesai tuh pas udah kalah itu 8 besar baliklah kami Bang ke Banjar. Terus tim diliburin tuh selama 1 sampai 2 bulan. Oke. Jaga kondisi lah saya apa-apa karena kan tahu bakalan mau persiapan PON lagi kan Bang. Oh, PON lagi ya. Iya. Target selanjutnya. Iya, soalnya kan pemainnya itu sama aja Bang. Pemain EPA U20 sama PON itu sama orangnya. Makanya itu. Jadi waktu itu persiapan PON itu sekitar 1 bulan lebih lah Bang. 1 bulan? Mm-mm. Wow.
1 bulan lebih di Banjarbaru di lapangan Jagung waktu itu. Oh, Landasan Uli. Iya, Betul. di dekat bandara tuh. Sama mes juga di dekat bandara juga. Oke. Di Hotel Sunrise waktu itu. Iya, seberangnya kan. Tapi kemarin tuh sempat ada isu juga bahwa kami gak jadi berangkat. Karena? Katanya karena dana. Oh. Ternyata alhamdulillah rezeki kan Bang, bisa berangkat. Tanding lah kami ke Aceh tuh Bang. Oh ya, PON Aceh kan? Iya benar, PON Aceh. 2024 Betul. yang baru aja kemarin. Betul. Itu sampai semifinal kan? Betul, sampai semifinal. Berarti yang Ulun tonton ini salah satunya ada dia ternyata. Iya, salah satunya ada dia ternyata. Wih, gokil banget itu. Coach Yunan juga kan yang Betul, bawa kan? Coach Yunan juga yang bawa. Main Terus alhamdulillah. kan kita kalah di semifinal itu sama Jawa Barat. Itu memang ketat banget mainnya Iya. kan. Salah satu kandidat lah ibaratnya. Kandidat juga Jawa Barat kuat juga. Betul. Tapi cakep loh. Anak-anak Kalsel mainnya gokil. Jadi aku itu kan nonton dari yang fase-fase sebelumnya kan, babak sebelumnya juga lihat, wih gokil banget nih. Teman-teman nih mainnya wasaka banget gitu kan. Iya, tapi nggak tahu ternyata ada namanya Ridwan pemainnya. Ada. Tapi blunder ya sempat ya? Enggak. Oh, enggak. Alhamdulillah enggak. Berarti bukan dia pada saat itu kan, pada saat itu ada yang blunder juga. Iya, ada yang blunder, benar. Oh, kirain dia pada saat itu yang blunder. Pada saat itu kan semifinal itu target katanya waktu itu di media luar biasa banget. Betul. Karena udah lama kan Betul, ya Kalsel betul. enggak sampai ke tahap itu. Betul. Tapi juga minggu lalu itu kita ada podcast sama Coach Salahuddin. Betul. Coach Salahuddin kan juga pengamat juga kan. Iya, Jadi betul, kata betul. Coach Salahuddin sebenarnya kalau dari materi pemain itu teman-teman PON itu potensinya luar biasa banget untuk sampai ke final kata beliau. Tapi ya namanya rezeki juga kan terhenti Betul, di situ. betul, Bang. Tapi gimana tuh perasaannya pada saat sampai ke titik semifinal pada saat itu pertama kalinya kan? Betul, pertama kali ke semifinal. Nah, betul tuh. Perasaannya bangga banget Bang. Bangga ya bisa bawa Banua ya. Iya, cuman ada sedikit kecewa juga karena nggak bawa medali Bang. Oh. Kan peringkat 4 kan nggak dapat apa-apa. Jadi jatuhnya pulang dengan tangan kosong lah ibaratnya. Oh iya, habis kalah itu tanding lagi kan? Iya benar, sama tuan rumah Ini, Aceh. Iya Aceh. Itu rame tuh. Iya. Yang sebelumnya kan ada Iya. rusuh-rusuhnya kan. Ada rusuh-rusuhnya. Betul, sama kami juga. Iya, ada juga ada. viral. Enggak, itu sebenarnya itu salah satu romantisasi di dalam sepak bola. benar. Waktu itu ya tuh kesel tuh Bang, kecewa kan. Terus waktu itu balik ke Banjarmasin lagi, disambut lah sama Bapak Hasnur. Diundang ke rumahnya, terus dikasih bonus, terus Senang ya. senang alhamdulillah. Terus? Terus di pembubaran tim juga. Oke. Nah, ini cukup luar biasa banget ya perjalanan si bocah satu ini. Iya, dia dari 13 tahun. Iya benar, dari 13 tahun main sampai ke Barito. Di Barito 3 edisi lagi dia mainnya. U16, U18, U22, PON udah langganan PON lagi dia main juga. Luar biasa. Dan ini hal yang uniknya satu nih ada. Dia tadi seperti yang Ulun jelaskan sanak-sanak di pertama, dia ini main di Liga 3. Nah, mau tahu dia mainnya di mana? Ini luar biasa banget. Jadi lo mainnya di mana? Woi, lo mainnya di mana? Gokil gak? Lo mainnya di mana? Jaksel abis Bang, Jaksel abis. Jaksel ya? Jaksel abis Abang. Oh, Jaksel abis udah ya. Jadi di Liga 3 lo mainnya di mana? Di Persikota Tangerang, Bang. Anak Tangerang. Gimana tuh ceritain dong pada saat lo main di Persikota? Langsung berubah ya. Gimana tuh? Waktu itu saya main di Persikota. Harusnya waktu itu gua main di Persikota. Bahasa Banjar jegin bakal itu. Oh, bahasa Karena TV-nya dari Banjar, Bang. Lokal pride. Ya.
Waktu itu saya main di Banjar lagi, Persikota ya? Persikota. Oh itu klubnya Persikota? Betul. Nah mungkin mau tahu nih, gimana sih kok bisa nyampe ke Persikota itu, gimana ceritanya tuh? Waktu itu sebenarnya saya nggak ke Persikota bang, ke Persikutim waktu itu. Persikutim itu tim Liga 3 juga, cuman dari Kutai Timur, Kaltim. Oh Kutai, oke. Saya ditelepon tuh sama pelatih saya kan bang, pelatih saya orang Indramayu tuh. Heeh. Katanya ini ada yang cari pemain, saya rekomen kamu, katanya kamu disuruh datang ke sana. Terus saya trial lah di sana itu bang, trial di sana, tapi belum ada kejelasan. Oke. Terus saya ditelepon juga sama pelatih saya yang di Persikota. Katanya di sini masih ada kekurangan pemain. Kekurangan pemain ya. Iya, kekurangan pemain. Terus itu karena saya belum jelas juga kan di Persikutim. Terus tiba-tiba dapat kabar saya dievaluasi tuh. Sempet kecewa juga tuh bang. Terus lah berangkatlah saya langsung pakai kereta tuh dari Boyolali ke Tangerang Sendiri. Oke. Terus itu kalau di Persikota 3 hari tuh bang saya trial, Oke. langsung tanda tangan kontrak. Langsung ada kejelasan. Iya itu bener tuh Ya bang. iyalah, pasti milih yang pasti kan. Bener bang tuh, rezekinya kan di Persikota tuh, Iya Bang. rezekinya. Itu tahun berapa tuh? Tanda tangan kontrak main di Persikota itu tahun berapa? Yang tadi bang, Baru aja. Gokil. musim yang sekarang, yang sebelumnya tadi. Sebelumnya tadi. Iya 2025 2026. Gokil 2025 Iya. 2026 main udah di sana. Ini lagi libur ya? Lagi libur bang, bener. Tapi nanti lanjut lagi kan Liga 3 kayaknya November ya? November kemarin bang. November Ah, ya. ah. Nah, ini gokil banget. Jadi ceritanya itu ternyata direkomendasikan pelatih. Tapi Betul. kalau boleh tahu kenal sama pelatih yang di Persikota itu dari mana? Nah gini bang, saya waktu itu, ini saya iseng-iseng ya bang, saya lagi sama teman-teman saya jalan ke Duta Mall. Udah tahu mau Banjar? Iya. Oke. Terus itu saya ketemu sama manajer Prapon dulu waktu itu. Oke. Manajer Prapon saya itu Bapak Ardansa Saripudin. Oke. Terus saya ngomong-ngomong sama dia kan, Heeh. dia bilang masih mau lanjut di Barito apa gimana katanya. Belum tahu pak. Saya bilang saya kayaknya mau ngerantau pak, cari tim di luar kata saya. Iseng aja ya, Iya. iseng aja. Terus tuh dia bilang tuh sama saya tuh, Bapak ada tim nih di luar nih, kamu mau nggak Bapak ajakin ke sana. Oke. Terus dikasih tuh nomor telepon pelatihnya itu bang. Oh. Dikasih telepon sama pelatihnya itu, terus pelatihnya tuh telepon saya, Oke. ngajakin tuh ke Persikota. Wow. Langsung ya. Iya. Jadi kalau di Persikota main udah, tapi sering starting line up. Lumayan. Sering. Kalau starting paling berapa kali aja bang, cuman kalau masuk line up tuh sering. Oh sering. Heeh. Gokil banget. Berarti posisi apa pas di Persikota? Di nomor gelandang. Tetap. Tapi bisa juga kadang main di posisi back kiri. Oh back kiri. Gelandang itu sayap kanan ya? Enggak, Tengah, di tengah. tengah. Iya tengah. Oke, sayap kanan kan winger ya. Iya, Kenapa betul. jadi bilangnya gelandang? Astaga. Berarti juga terkadang main di back belakang Iya, juga. kadang main di back kiri. Dengan nomor Nomor 20. 20. Di sana milih nomor 20 atau dipilihin? Milih bang, tanggal lahir soalnya. Oh, sesimpel itu ya 20. Iya. Oke, tapi sebelum kita lanjut Wan, kita mau masuk ke segmen KKN. Tahu KKN? Nggak tahu saya bang. Masa sih, kan kuliah ada KKN juga. Bener, tapi saya nggak ikut. Pantas dia nggak tahu. Pantas dia nggak tahu. Tuh yang di belakang kamera lagi KKN. Tapi tahu KKN kan? Tahu. Tapi tadi nggak tahu aja. Kalau kuliah kan kuliah kerja nyata kan. Woi, kalau KKN di sini adalah komen kata netizen. Oke, ini kita masuk ke segmen KKN Wan. Jadi
kebetulan kemarin tim kreatif kita itu ada buka pertanyaan di platform media sosial TVRI Kalimantan Selatan nih, mau nanya-nanya, nanti kita bakalan podcast nih sama Ridwan. Itu siapa aja, ternyata ada banyak. Jadi kita seleksi karena keterbatasan waktu. Nah, ini langsung aja ya, udah siap jawab kan? Boleh, siap. Udah siap? Siap sekali. 30 detik dari Sekarang. Oke, Man. Pertanyaan yang pertama nih, Man. Nih ada nama Instagramnya Jupi Mansyah. Ada ritual khusus lah, Bang, sebelum memasuki lapangan biar bermain bagus. Nah, ini nih. Kalau ritual khusus ada, Bang. Wish, apa tuh? Saya yang paling pertama minta izin sama orang tua. Oke, telepon ya. Terus itu sebelum masuk ke lapangan saya minta izin sama semuanya. Maksudnya semuanya itu saya menganggapnya semua yang ada di situ makhluk hidup tuh, Bang. Jadi saya minta izin sama rumput, sama apalah yang ada di situ, kayak di stadion itu saya minta izin apa-apa, minta izin semuanya. Sebelum masuk main. Sebelum saya ngeituin rumputnya itu. Oh, yang kayak Iya, gitu ya. kayak yang injek gitu. Oh, bukan ya? Bukan. Kan pemain Eropa. Iya, beda. Doa juga ya, doa. Betul, doa. Doa terus pukul. Doa. salah. Yang ada doa baru sudah amin pukul ya. Oh, oke. Luar biasa, itu berarti ritual itu. Itu ritual memang pure dari Ridwan sendiri atau orang tua sih bilangin, "Wah, nanti jangan lupa ini atau gimana?" Kalau yang minta izin atau apa itu saya diajarin sama pelatih saya tuh, Bang. Oh. Kalau yang doa sama orang tua emang harus wajib sih, Bang. Saya sebelum ngelakuin apapun juga selalu minta izin juga, Bang. Luar biasa, gokil. Oke, pertanyaan selanjutnya, Wan. Ini sudah terjawab ya tadi ya, ritual khususnya ya. Ini pertanyaan dari nama Instagram Gilang Prino. Kiapa. Nah, Kiapa kesan dan pesannya pernah dilatih lawan Agus Santoso pas SMP Bahari Tuan. Pernah kawan? Pernah tuh, Bang. Agus Santoso. Agus Santoso nama pelatih. Gokil. Kayak apa tuan? Kesan dan pesan. Pelatih bagus tuh, Bang. Pelatih bagus. SMP pada saat Waktu SMP. Itu waktu saya kelas 7, saya sering juga ikut turnamen-turnamen futsal tuh, Bang. Oh, futsal. Iya, benar. Oke, sering dilatih beliau. Gimana tuh sosok beliau di mata Ridwan? Bagus, Bang, orangnya baik, terus juga ngajarin kami tuh, namanya SMP kan banyak tuh yang kayak babal lah ibaratnya tuh, Bang. Bandel-bandel ya? Iya, cuman dia tuh dalam cara dia ngelatih tuh dia bikin pemain tuh nyaman tuh. Oke, bikin pemain itu nyaman. Itu bagus, Bang, orangnya. bagus ya. Enjoy aja. Enjoy, terus nggak bikin pemain tertekan, karena kan waktu SMP kan kita sebagai pemain juga pengennya enjoy lah dalam pertandingan, nggak mau ada tekanan lah, karena kan masih SMP kan, masih suka yang seru-seru lah ibaratnya. Betul. Itu, Bang. Oke, nah udah terjawab kan teman-teman? Itu segmen KKN kita. Jadi ada 2 pertanyaan yang kita lontarkan ke Ridwan. Tapi lanjut lagi nih, Wan. Bermain di Liga 3. Ini kan kompetisi udah selesai. Betul. Musim kemarin. Kontrak gimana kontrak? Kalau kontrak kemarin habis di bulan Maret, Bang. Lanjut. Belum ada pembicaraan lagi. Sampai ini. Musiak ada diperpanjang, Wan. Cari klub hanya aja. Oh, cari klub aja Bang. Sesimpel itu, Wan lah. Sesimpel. Tapi Wan, ini kan Ridwan ini udah masuk wilayah profesional ya. Betul, Bang. Iya kan, ada tanda tangan pemain juga. Betul. Sebagai pemain gimana, Wan? Biasanya ada agen-agen juga tuh gimana, Wan? Ada yang pakai agen. Kalau Ridwan? Kalau saya tuh bawaan pelatih aja, Bang. Saya ngikut pelatih aja. Ikut pelatih aja ya, luar biasa nih. Baru umur 21 udah tanda tangan kontrak profesional nih sama klub yang luar biasa, pemain asli Banua yang main di Tangerang ya. Tapi jar orang kita di Banja tuh inguh-inguhnya tuh diperpanjang gak ada sih menurut Ridwan? Insya Allah. Insya Allah lah. Insya Allah. Tapi seandainya ada udah mempersiapkan. Sudah, alhamdulillah sudah ada mempersiapkan. Wih, gokil Ridwan nih, kita harapkan nih bisa nih main di Barito Putra Senior dong. Mau nggak? Mau dong, pasti ya kan. Pasti.
pasti mau membela tim kebanggaan. Betul. Luar biasa banget. Tapi kalau di yang klub-klub sebelumnya itu seperti Barito U16, U18, U20 itu pasti punya rekan-rekan yang segenerasi kan. Betul, Yang betul. main di Barito siapa, Wan? Yang seumuran? Sekarang waktu saya satu tim usia 16 tahun, sekarang dia main di Barito Senior tuh namanya Aditya Dapa. Aditya Dapa itu seumuran. Seumuran sama saya. Oke, karena ku Ciaki Aditya Dapanya. Dap, kawan Ridwan. Dap minta jersey nyawa. Tapi bukan orang Banjar ya? Bukan orang Kan Banjar. pahamnya nyawa tuh siapa? Minta jersey nyawa. Wah, nyawa aja. Bisa paham ya kalau sudah bang. Oh, bisa paham ya lah. Karena sudah lawas di Banjar loh Sudah las di Banjar. Selain itu ada lagi. Selain itu kalau usia 18, Yang main keluar. oh ada juga bang. Siapa? Sekarang senior nih, si Berry, Rahmat Berry Santoso tuh. Oh, Rahmat Berry Santoso. Iya, betul. Di Barito dia. Iya di Barito Senior. Tapi dulu satu tim di Barito U Di usia 18. 18. Wih, Berry ya. Striker kan. Betul. Pemain depan juga. Wah, luar biasa. Ada lagi selain itu kan? Kalau dari usia 16 tahun yang banyak sebenarnya bang. Di Barito. Enggak, di luar, tim-tim luar. Oh, tim-tim luar. Iya. Di mana tuh salah satunya tuh? Sekarang tuh saya masih lumayan sering kontak-kontakan aja tuh bang sama Arkan Fikri. Oh, berteman. Itu berteman saya bang. Wuh, koyo lalu kawan non Arkan Fikri. Teman saya, Bang. Arkan kan main di ini sekarang. Arema. Hah? Arema. Arema. Berteman berarti. Berteman saya sama itu. Oh. Banyak juga tuh bang teman-teman saya yang usia 16 tahun kemarin main di tim-tim kayak Liga 2, udah ada yang Liga 1 juga. Siapa aja selain Arkan yang top lagi? Siapa? Banyak bang. Adlin sekarang main di PSMS Medan. PSMS Medan, betul. Berarti nanti Arkan Fikri ajak main di Banjarmasin. Boleh bang. Iya, Waktu Baritonya naik Liga 1 nanti kan UE kan ke Banjar kan. Bisa diajakin main. Bukan Uwe maksudnya, Wan. Bukan Uwe. Dianya suruh main di Barito maksudnya gabung. Iya. Promosiin gitu. Tapi harapannya juga bisa seperti teman-teman kayak Arkan Fikri Iya juga. benar bang. Benar. Akrab banget ya dengan Arkan Fikri. Lumayan sih bang. Lumayan ya. Cuman ada kontek-kontekan aja. Gokil banget. Ini anak muda loh dari Kalimantan Selatan yang luar biasa loh. Ini masih 21 tahun, kita doakan karirnya Amin. nanjak terus nih. Soalnya ini kan sedang main di Persikota Tangerang. Iya betul. Tangerang nih kontraknya kan. Nah, jadi semoga bisa main-main lagi dan semoga ini klub profesional asal Kalimantan Selatan ini bisa melirik pemain satu ini. Amin ya Allah. Nah, amin. ya kan bisa dilirik main di Liga 2. Amin. Amin. Tapi harapannya apa nih untuk kedepannya nih, Wan? Harapannya yang pasti itu ini bang. Saya mau setiap tahunnya itu ada peningkatan lah dalam diri saya sendiri. Maksudnya kalau semisal nih sekarang saya main di Liga 3. Saya tuh sebisa mungkin tahun depannya jangan main lagi di Liga 3. Kayak Liga 2 kah atau Liga berapa kah, amin gitu. Oh iya, amin. Gokil. Selalu ada peningkatan ya. Iya. Yang mana itu sebenarnya udah lo lakuin sendiri. Lo lakuin. Lo gua. Kayak gimana gitu kan ngobrol sama orang yang tinggal merantau di Tangerang ini kayak Tangerang banget kayak gitu. Jadi itu kan sebenarnya udah dilakuin Ridwan sendiri kan dari usia berapa nanjak terus ya kan, rezeki selalu ada, doa orang tua. Amin. Mudahan ya nanti bisa selalu berkembang. Amin. Ya harapannya kalau aku kan sebagai pendukung Barito Putra kan wis. Jadi kalau nyari Ridwan main untuk Barito aku tuh enak kayak bujur-bujur Wan. 3 poin Wan, 3 poin. Paham bahasanya ya lo bang? Paham bahasanya. Tapi Wan, terakhir sebagai anak Banua yang main di luar pulau, terus orang Banjar asli, terus juga sempat satu tim dengan orang-orang yang bukan berasal dari Banjar, itu gimana perasaannya Wan? Apakah ada diremehin atau misal anak Banjar biasa aja atau gimana Wan? Pernah tuh bang, dulu pernah kayak diremehin apa-apa tuh pernah. Cuman kembali lagi bang ke diri kita ngeresponnya kayak gimana. Tapi respon gimana Duan?
kita buktiin aja bang kalau yang diomongin sama dia itu nggak benar. Oke. Gitu. Luar biasa lah. Dalam hati pasti nyambetnya kayak nyawa kan tahu unda kan. Woi. Lebih tepatnya hadang nyawa lah. Hadang ya. Tapi jadi kapten di U16 atau 18? Nggak pernah. Oh nggak pernah ya, U20 juga? Nggak pernah. Oke, mudahan di Persikota gokil banget loh. Amin. Iya, ketemu pemain Persikota kita. Jersey ada dikasih berapa ya Wan? Sama klub? 6. 6? Iya. Nanti 1 ya. Kirim aja ke TVRI Wan. Tapi serius sih Don, aku pribadi suka banget selain ngapresiasi, aku juga kayak suka aja pemain asli Banua. Betul. Jadi kayak gimana ya, kita itu kalau orang kan mungkin sebut Barito kan, fans itu banyak yang suka kayak pemain asingnya, bahkan minta jersey pemain asingnya. Kalau bagi aku pribadi yang istimewa itu adalah pemain lokal sebenarnya. Jadi jujur Wan, aku punya jersinya pemain Barito yang asli orang Banua, Saifullah Nazar. Punya kita Saifullah Nazar. Makanya kita senang koleksi-koleksi, makanya kemarin juga mau minta juga jersinya Halid. Tapi kapan ya ngasih ya Halid ya? Nah itu jadi suka. Nih nambah lagi satu kan jersinya Ridwan kan. Namesetnya apa? Ridwan? Enggak. Apa? Namanya Jamil belakang nameset. Oh nama panjangnya siapa sih? Ridwan Jamil. Oh jadi Jamil. Iya. Nomor 20 juga, pas banget nih. Kirim aja nanti ke TVRI Wan. Oke, tentunya kita udah nggak terasa ya, ternyata kayak bentar banget ngobrolnya. Padahal banyak masih yang mau diobroli, misalnya kayak Ridwan masih suka Pakasam atau Mandai atau soto Banjar kan, walaupun begana di Tangerang. Aduh, tapi sebelum menutup, gimana di sana betah aja? Betah bang, alhamdulillah. Enak aja ya suasananya ya. Suasana juga enak. Teman-teman rekan-rekan enak. Betul, juga. enak. Cedera nggak ada aman ya? Alhamdulillah enggak. Amun cedera bawa ke Banjar, tempat bertambah beurut tuh banyak di sini. Oke, tadi kita sampai di penghujung acara pada podcast kali ini. Luar biasa. Ini kita kedatangan tentunya pemain yang luar biasa, Ridwan Jamil, asli Banua yang bermain di Persikota dan pernah bermain di Barito Putra U20. Tentunya harapannya juga bermain di klub kebanggaan Banua juga ya Wan. Amin. Semoga Ridwan bisa bermain juga dan kita bisa menyaksikan juga. Oke, terima kasih semuanya. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe juga channel YouTube kita. Jangan lupa juga Bola Gembira saksikan di TVRI Kalimantan Selatan atau lebih tepatnya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Nah, jangan lupa ya. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa di komen siapa yang bakalan kita undang selanjutnya. Oke. Ulun pria tampan berkumis tipis, Nanang Aldino Yoga dengan Ridwan Jamil. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan bye-bye.